Said Iqbal, presiden buruh KSPI itu, dia kerja di mana? Dia menjadi buruh pabrik mana, saya tanya? Dia kerja nggak? Dia jadi buruh nggak? Oke, jawab. Yang kedua, lu sebagai buruh dengan Said Iqbal sebagai presiden buruh, kayak siapa? Gua tanya. Kayak siapa lu sama dia? Yang ketiga, lu turun demo, bikin anarkis kayak tadi, dilihat sama bos lu di pabrik, ya kan? Kemudian lu terdeteksi salah satu bagian dari orang-orang yang bikin rusuh ketika demo itu, ya kan? Dituntut nih pabrik lu, ya kan? Secara hukum dan lain sebagainya. Yang bakal dipecat dari perusahaan, dari pabrik lu siapa? Said Iqbal apa lu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat pencinta channel Tasbih dimanapun kalian berada. Semoga senantiasa selalu dalam keberkahan dan lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Ini sebuah video yang sangat menarik untuk kita dengarkan ya. Kita dengarkan, kita ikuti bersama-sama supaya kita ini paham ya. Yang mungkin selama ini kita kurang paham tentang ilmu atau wawasan. Kita dengarkan video ini yang mungkin sangat bermanfaat untuk kita semuanya, untuk menambah wawasan kita. Kali ini ada sebuah video yang dari channelnya Mas Dwi aja ya. Saya mengambil video ini untuk kita sama-sama belajar, sama-sama mengetahui pemahaman tentang pembahasan seseorang yang selalu mensoroti atau mengkritik keras, menyerang Kang Deddy Mulyadi. Yuk kita simak sama-sama. Tuh, pertanyaan selanjutnya, kalian para buruh tahu nggak Said Iqbal punya gedung 3 lantai dengan taksiran nilai 20 miliar rupiah. Dari mana? Dari hasil iuran kalian, luar biasa itu Said anggota KSPI ataupun para buruh. Coba datanya. Gak percaya bang, gua bang browsing sendiri. Sekarang udah zamannya AI. Lu browsing sendiri, lu cari sendiri datanya. Nih gua cuma ngerangkum doang. Dan lu, rumah lu harganya berapa bos? Nyampe nggak 300 juta? Rumah lu, gua tanya, jangan mau dieksploitasi. Cerdas, cerdas. Jangan mau dipolitisasi. Oke? Cerdas ya, cerdas para buruh, ayo cerdas. Yang selanjutnya, oke? Lu nyadar nggak nih sebagai buruh, lu dimanfaatkan oleh orang-orang yang memang lawan politiknya Deddy Mulyadi. Lu sedang dimanfaatkan demi kepentingan politik. Lu dimanfaatin, bikin chaos, diadu domba lu sama mereka. Contoh kayak si David, DJ David itu. Dia buruh pabrik mana? Tergabung nggak dalam serikat buruh lu? Tapi dia bikin tuh semacam provokasi. Runtuhkan katanya. Apa itu namanya? Candi yang baru dibangun Deddy Mulyadi. Ini kan dia dasarnya sudah benci aja sama Deddy Mulyadi. Dan di postingannya jelas, dia itu anak abah, gua sebutin aja. Dia muja-muji Anies Baswedan mulu, ngehajar Deddy Mulyadi mulu. Lu sebagai buruh dimanfaatin tuh sama orang-orang itu. Nah, sampai sini lu nyadar apa enggak? Lu sedang diperbudak, sedang diperalat, begitu loh, dieksploitasi. Kalau lu dipecat, istri anak lu, apakah Said Iqbal mau ngasih makan? Mau biayain lu? Kalau sampai lu dipecat, ya kan? Apakah anak istri lu dikasih makan sama orang-orang provokator yang demi kepentingan politiknya, demi ngebela tokoh politik jagoannya? Kagak bos. Makanya coba cerdas, cerdas begitu loh. Jadi orang tuh, lu jadi buruh tuh buruh yang cerdas, begitu loh. Pahami dulu masalahnya apa, jangan ngasal gitu loh. Ya ampun. Oke, paham nih sampai sini nih. Ayo cerdas, jadi buruh yang cerdas, begitu loh. Oke, itu yang pertama. Kemudian kita masuk ke pembahasan yang kedua, bahwasanya ini juga sama. Ini perlu dicerdaskan rakyat Indonesia, masyarakat Indonesia dalam memahami sholawat. Namun sebelumnya kalian saksikan dulu bagaimana Kang Deddy Mulyadi
sampai menangis ketika dalam acara sholawat berikut ini. Luar biasa ya teman-teman ya, apa yang telah disampaikan oleh Mas Dwi Aja ini menjadikan motivasi, pemahaman terutama buat saya sendiri yang mungkin kurang paham. Ya memang kurang paham dan memang nggak mengerti sama sekali. Nah, kali ini belajar dengan seperti ini akhirnya menambah wawasan buat kita semuanya ya, terutama teman-teman buruh ya yang dimanfaatkan oleh orang-orang yang kurang bertanggung jawab. Dengan berdemo silakan menyampaikan aspirasi, keluh kesah, keinginan semua teman-teman buruh itu memang diperbolehkan. Namun jangan membuat demo itu menjadikan anarkis, merusak hal-hal yang memang itu fasilitas yang harus kita jaga bersama-sama. Kan begitu teman-teman ya, luar biasa. Gimana teman-teman pendapat Anda tentang seperti ini? Jangan lupa tulis pendapatnya di dalam kolom komentar ya, agar kita terus sama-sama belajar, sama-sama sharing untuk mengetahui perkembangan-perkembangan yang harus kita ikuti bersama. Itu KDM mendengarkan lantunan sholawat sampai menangis teman-teman ya. Loh, subhanallah. Ikut sedih teman-teman. Yang Deddy Mulyadi luar biasa ya. Saat dibacakan sholawat seperti ini, terharu Kang Deddy. Cintanya luar biasa kepada Rasulullah Muhammad SAW. Oke, di sini masih banyak rakyat Indonesia yang memahami sholawat menjadi salah kaprah, sehingga dia bahkan sering lah ya diadakan untuk keselamatan negeri pakai sholawat, untuk mencegah bencana pakai sholawat, untuk kemajuan daerah pakai sholawat. Logis nggak menurut kalian? Di sini saya bukan mau mendiskreditkan sholawatnya. Di sini saya ingin meluruskan apa sih itu sholawat yang benar. Nah, kita akan sama-sama kembali redefinisi sholawat dengan arti kata murni ajaran Islam, begitu loh ya. Jangan terdisorsi oleh yang lain. Karena kalau dengan sholawat bisa menyelamatkan negeri, bisa bikin negeri maju, kenapa Nabi Muhammad nggak sholawat aja terus? Tapi pada kenyataannya para sahabat Nabi Muhammad untuk kemajuan daerahnya dia harus berdagang, dia harus berpolitik, dia harus perang, iya kan? Kenapa nggak sholawat aja terus? Tapi kenyataannya enggak kan? Ada yang di bidang bisnis, dagang, Utsman bin Affan. Ada yang di bidang perang, misalnya Khalid bin Walid, Umar bin Khattab. Ada yang di bidang politik misalkan, ya kan? Begitu loh, Abu Bakar As-Siddiq misalkan. Semua syariat, ikhtiar keduniaan dilakukan demi kemajuan sebuah daerah, kemajuan sebuah negara. Nah, kenapa di Indonesia kok solusinya sholawat lagi? Ternyata bukan sholawatnya yang salah, tetapi cara rakyat Indonesia memahami sholawat. Apa itu sholawat yang kalian pahami? Mendoakan Nabi kan? Nah, ini salah kaprah bos. Coba, apa sih dasar sholawat ini? Nah, dari salah satunya surat Al-Ahzab ini ya. Kita bacain bareng-bareng. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallimu taslima. Begitu ya ayatnya. Terjemahannya, sesungguhnya Allah dan malaikat bersolawat kepada Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kalian kepada Nabi. Solawat kalau diterjemahkan dengan berdoa, ya kan, meminta, ya berdoa lah ibaratnya untuk Nabi Muhammad kepada Allah. Loh, Allah kok berdoa? Logis nggak sih? Allah mau berdoa kepada siapa? Tuhan mau berdoa kepada siapa? Dia Tuhannya, ya kan? Maka mari kita redefinisi ulang. Bukan redefinisi, kembalikan ke makna sebelumnya, ke makna murninya. Apa itu sholawat? Sholawat itu dari kata shola,
sholat, tak ya ini kata-katanya nih ya. Di situ ada dua definisi. Nah, maka kita ambil salah satunya, definisinya adalah bahwasannya sholat itu adalah penetapan rahmat, penetapan keberkahan, dan penetapan ampunan. Jadi ketika Allah dan malaikat bersolawat kepada Nabi, bukan Allah sedang mendoakan Nabi, tetapi Allah sedang menetapkan Nabi, gitu loh. Bahwasanya ini orang itu istimewa, ini orang berkah, ini orang diampuni. Allah menetapkan dan malaikat menetapkan itu semua. Maka ketika perintah selanjutnya, wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kalian kepada Nabi, itu artinya kita sebagai umatnya Nabi Muhammad adalah untuk juga mengakui penetapan yang sudah ditetapkan oleh Allah, oleh para malaikat terhadap Nabi Muhammad. Artinya kalau kita memahami ini semua, maka kalau negara lu pengen maju, negaramu pengen berkah, pengen dirahmati Allah, kan begitu, dirahmati Tuhan, maka ikutilah cara-cara Nabi. Mantap, luar biasa apa yang telah disampaikan oleh Mas Dwi Aja ini ya. Ini saya rasa memang saya pribadi sangat kagum dengan apa yang telah disampaikan. Bahwasannya luar biasa, bahwasannya arti dari sholawat yang barusan kita dengarkan bersama-sama. Memang kebanyakan dari kita sendiri ya teman-teman ya, kebanyakan dari kita sendiri itu hanya memaknai sholawat itu ikut ke sana, ikut ke sini, gerombol ke sana, gerombol ke sini untuk meramaikan majelis. Ya itu memang baik itu. Namun terkadang kita itu betul-betul kurang paham ataupun memang kurang memahami dengan adanya majelis-majelis itu yang untuk untuk keselamatan bangsa, untuk kenyamanan dan kedamaian seluruh masyarakat Indonesia. Itu memang baik, tujuannya memang baik. Namun aplikasi setelah membaca sholawat itu harus kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, bagaimana teladan dari baginda kita Rasulullah Muhammad SAW, cara bermasyarakat, cara menata, mengelola wilayah, itu seperti itu. Jangan hanya kita itu berbanyak sholawat, namun sikap dan perilaku kita itu tidak mencerminkan akhlak ataupun etika yang baik terhadap masyarakat dan lingkungan. Nah, apa yang telah dilakukan oleh Kang Deddy Mulyadi selama ini untuk membantu masyarakat menata ruang-ruang yang memang nanti terdampak suatu bencana, itu Kang Deddy sudah melakukan seperti itu. Cinta alamnya luar biasa Kang Deddy Mulyadi itu, ya, cintanya luar biasa. Nah, dengan harapan saya, mudah-mudahan dengan penjelasan yang disampaikan oleh Mas Dwi ini menjadikan pemahaman serta motivasi untuk menghadapi kehidupan seperti ini itu harus bermasyarakat. Contohnya Rasulullah pun juga seperti itu, ya kan, yang disampaikan oleh Mas Dwi Aja. Luar biasa Mas Dwi. Salut dan terus cerdaskan masyarakat ini dengan wawasan-wawasan yang panjenengan miliki. Kita lanjut. Karena nabilah yang sudah ditetapkan mendapat keberkahan, mendapatkan ampunan, mendapatkan rahmat. Ikutilah cara-cara Nabi dalam membangun satu daerah, dalam membangun satu negara. Begitu. Bukan hanya nyanyi-nyanyi, gitu. Bukan. Kalau itu hanya misalkan untuk ekspresi rasa cintamu kepada Nabi, itu sah, memang benar. Kita nggak bisa membatasi ekspresi kecintaan orang kepada nabinya. Misalkan disalahin, nggak benar. Tetapi kalau tujuannya untuk membenahi sebuah daerah, pakai sholawat, tapi tidak dibenahi korupsinya, tidak dibenahi anggarannya, ya kan? Gimana mau maju? Nabi nggak begitu caranya, ya, gitu. Nah, kemudian coba, ini kan sholawat ini selalu kalian baca di dalam sholat, ya kan? Nah, coba sholatnya. Sholawatnya kan ini nih. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya, kamu baca nih. Nah, kamu perhatikan. Ketika Allahumma sholli ala Muhammad, ya kan?
Nah, sholli ala Muhammad, ya kan, itu bukan berdoa, tetapi penetapan gitu loh kepada Nabi Muhammad gitu loh. Penetapan apa? Penetapan bahwa ini orang dirahmati, bahwa ini orang diberkahi, kan begitu. Kemudian diampuni. Allahumma sholli. Kemudian kau perhatikan kata selanjutnya menggunakan ala, bukan ila. Ala itu kalau dalam bahasa Arab atas Nabi Muhammad, bukan ila kepada Nabi Muhammad, tapi menggunakan ala, ya. Kenapa menggunakan kalimat ala? Kata ala itu di sini objeknya itu bukanlah Nabi Muhammad, tapi Nabi Muhammad itu menjadi porosnya, begitu loh. Ditetapkanlah kepada Nabi Muhammad, ditetapkan bahwa Nabi Muhammad itu orang yang dirahmati, orang yang diampuni, gitu kan, gitu. Ala Muhammad. Jadi dia bukan objek doa, tapi dia tuh porosnya, poros penetapan itu. Nah, kemudian masuk lagi ala Allahumma sholli ala sayyidi ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ali ini kan diterjemahkan sebagai keluarga, gitu ya. Ini bukan keluarga secara biologi saja, tapi dia umum. Semua umatnya bisa masuk kepada kategori ala Muhammad. Tidak hanya biologis, hubungan biologis saja, ya kan, hubungan keluarga biologis, tapi termasuk kamu, termasuk dari Ali wa ala ali Muhammad, gitu kan. Nah, kemudian selanjutnya ada wa ala ali Ibrahim, gitu kan, kama sholaita ala Ibrahim. Nah, ini bukan penyetaraan antara Nabi Muhammad dengan Nabi Ibrahim, tetapi maksud di sholawat itu adalah bahwasanya Nabi Muhammad itu adalah estafet, penerus ajaran Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu mengajarkan tauhid, dilanjutkan oleh Nabi Muhammad, itu maksudnya. Maka ditutup innaka hamidum majid. Nah, ditutup dengan kalimat itu. Jadi sholawat ini secara keseluruhan sebenarnya bukan tentang doa kepada Nabi Muhammad, tetapi ujungnya itu adalah kembali menetapkan semuanya kepada Allah, begitu loh. Innaka hamidum majid, sesungguhnya engkau wahai Allah hamidum majid, kan begitu tuh. Jadi dari rangkaian sholawat ini sebenarnya semua kembalinya itu kepada Allah. Nah, ketika kalian memahami sholawat dengan benar, maka ini akan meruntuhkan orang-orang yang berpikir, Nabi Muhammad itu loh, nabinya nggak selamat, ya kan? Itu perlu disolawati terus sama umatnya. Runtuh kalau kalian memahami ini dengan benar. Tidak begitu terjemahan dan tafsirnya yang benar, kan begitu tuh. Nah, kemudian yang kedua, kalian juga ketika misalkan ada tuduhan, pantesan Indonesia kagak maju-maju, ya kan? Dikit-dikit pakai sholawat, dikit-dikit pakai sholawat, begitu loh. Akhirnya runtuh juga tuh pemahaman seperti itu. Ya karena memang tidak dipahami dengan benar apa itu sholawat. Jadi kalau kalian mau bersolawat, maknai secara benar, sehingga saya berucap sholawat, tetapi dalam tindakannya, kalau misalkan ingin menjadi negara maju, ya lakukan seperti yang Rasulullah lakukan, Nabi Muhammad lakukan. Makanya di era Rasulullah maju. Yang dulunya negara jahiliyah menjadi negara paling moncer, disorot seluruh dunia, kan begitu, menjadi puncak peradaban di masa itu. Dan puncak peradaban paling lama itu ya era Rasulullah, maksudnya era Islam, begitu kan. Nah, coba kamu pelajari sejarahnya. Mana peradaban yang paling lama berkuasa di dunia ini? Peradaban Islam paling lama, sampai runtuh di Khalifah apa itu namanya yang di Turki itu, ya kan? Nah, begitu ya. Nah, maka setelah ini semua, setelah kalian memahami semua sholawat itu dengan benar tuh seperti itu. Bang, tapi kan gua sholawat ini ekspresi kecintaan gua. Boleh nggak sih gua sholawat begini dan begitu, mengungkapkan rasa cinta? Boleh. Itu ungkapan ekspresi cinta, nggak ada yang bisa ngalangin dong. Orang lagi jatuh cinta bos sama nabinya, ya mungkin dia ekspresinya lewat sholat. Cuma kalau kamu memahami lebih dalam, kemudian ditujukan misalkan untuk membenahi hidupmu, begitu loh, sholawat aja terus, ya nggak bisa bos. Lu kayak memperbaiki hidup misalkan, ikuti cara Nabi. Ada masalah keluarga, Nabi bagaimana menyelesaikannya. Masalah ekonomi, Nabi bagaimana menyelesaikannya, kan begitu. Nah, baru setelah sholawat, kamu lakukan itu. Nah, ini adalah bentuk penetapan Allah kepada Nabi Muhammad, begitu ya.
Sungguh luar biasa ya teman-teman ya. Sangat luar biasa apa yang telah disampaikan oleh Mas Dwi Aja ini. Menjadikan apa ya, menggugah jiwa kita. Ya, kita tidak melarang seseorang itu kalau cinta kepada baginda kita Rasulullah Muhammad SAW dengan rasa membaca sholawat sampai menangis, sampai rasa cintanya itu bisa diungkapkan lah ekspresinya itu, ya itu memang boleh-boleh saja. Ya, hak-hak kita karena kita cinta kepada baginda kita. Namun benar apa yang telah disampaikan tadi. Jangan kita kalau ingin banyak uang cuman membaca sholawat tanpa kerja, itu teman-teman ya. Jangan, harus tetap kita itu ikuti kehidupan ini bagaimana, bermasyarakatnya itu bagaimana ya, menjaga lingkungan itu bagaimana. Nah itu tirulah kekasih kita yaitu baginda kita Rasulullah Muhammad SAW. Oke teman-teman ya, ini sungguh luar biasa. Saya sendiri merasa berterima kasih kepada Mas Dwi Aja ini telah memberikan wawasan yang menurut saya sendiri ini sangat bagus sekali, terutama untuk saya pribadi, karena ya memang seperti inilah yang harus kita lakukan. Solawat, perbanyak solawat juga bagus, namun jangan lupa dalam kehidupan kita sehari-hari tetap mengikuti alur yang harus kita kerjakan itu seperti apa, yaitu terutama tentang masalah akhlak kita, bermasyarakat kita, bertetangga kita, menjaga alam kita. Contoh keteladanan kita yaitu kepada baginda kita Rasulullah Muhammad SAW. Oke teman-teman, pasti teman-teman punya wawasan, punya komentar, namun saya minta tolong tulis pendapatnya di dalam kolom komentar agar kita terus belajar lebih paham dan lebih paham lagi. Terima kasih. Jazakumullah khairan katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.